Halo guys, jadi pada video perdana saya kali ini saya akan membahas suatu video yang bertemakan cyber etik dan etiket, yang dimana cyber etik dan etiket ini adalah suatu etika dalam berinternet. Dan isu yang akan saya bahas pada video kali ini mengenai plagiarisme. Jadi apa sih itu plagiarisme? Jadi plagiarisme itu adalah suatu tindakan atau aktivitas seseorang ketika menjiplak atau mengambil suatu karya orang lain dan mengklaim bahwa karya itu adalah miliknya sendiri tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari pemilik karya tersebut. Dan tentunya tindakan plagiasi sangat merugikan orang lain, khususnya bagi pencipta karangan itu sendiri, bahkan di ranah akademik kegiatan. Ini berisiko mencoreng integritas akademik kampus sebagai salah satu penyumbang ilmu, pengetahuan, hingga prinsip moral terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran di lingkungan akademik. Dan perguruan tinggi pun memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait apa itu plagiarisme, pencegahan, hingga risiko tindakan plagiarisme. Karena tindakan plagiarisme dianggap sebagai tindak pidana, maka pelaku pantas mendapat hukuman sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010. Dan sanksi tersebut meliputi sanksi bagi mahasiswa dan sanksi bagi tenaga pengajar. Sanksi bagi mahasiswa yaitu seperti teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian secara tidak terhormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Berikutnya, sanksi bagi dosen atau tenaga kependidikan meliputi teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak atau peneliti tenaga kependidikan, penurunan pangkat dan jabatan akademik maupun fungsional, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, profesor maupun ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti tenaga kependidikan. Kemudian pemberhentian secara tidak terhormat dari status sebagai dosen, peneliti atau tenaga kependidikan. Kemudian pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya plagiarisme di lingkungan kampus? Jadi, di kalangan mahasiswa, plagiarisme terjadi karena minimnya referensi dan rujukan. Kemudian, biasanya mahasiswa itu terburu-buru, mungkin karena panik dan dikejar deadline. Kemudian, rendahnya minat baca dan kurang menganalisa juga dapat menimbulkan plagiarisme. Dan yang terakhir, kurang memahami apa sih itu plagiarisme. Jadi, gimana sih mengurangi plagiarisme? Nah, cara untuk mengurangi plagiarisme yang pertama, dengan cara sertakan citasi. Penggunaan referensi atau sumber rujukan sangat penting karena memiliki fungsi memperkuat karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Kemudian, catat berbagai sumber daftar pustaka. Sejak awal, bagi mahasiswa atau dosen yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi, paper, dan sebagainya, alangkah lebih baik jika dari awal penulis sudah menyiapkan berbagai sumber yang dibutuhkan dan memasukkannya di daftar pustaka. Kemudian, lakukan parafrase agar tidak terlihat copy-paste dan berpotensi plagiarisme. Penulis dapat melakukan parafrase, baik kutipan, opini, dan sejenisnya yang didapatkan dari sumber rujukan. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Setelah karya ilmiah atau buku selesai, kamu perlu memastikan agar tulisanmu terbebas dari plagiarisme. Banyak aplikasi uji plagiarisme online yang dapat kamu akses secara gratis maupun berbayar, ataupun dengan memanfaatkan fasilitas uji plagiarisme yang tersedia di kampus-kampus masing-masing. Mungkin sekian paparan dari konten saya kali ini. Terima kasih.